Bab 139, Pertempuran Berperang. Diunggah oleh baca suara. Kamu jelas, Nico. Cepatlah. Aku berbisik, melihat dari balik pundakku seandainya seseorang lewat, karena melihat dua remaja laki-laki meringkuk di depan pintu rumah hanya menimbulkan masalah. Tetaplah waspada, Gray. Saya pikir saya sudah dekat untuk membukanya. Teman saya yang berambut hitam mendesis kembali ketika dia bekerja pada gagang pintu. Aku menyaksikan dengan ragu ketika Nico meraba-raba dengan jepit rambut yang dicurinya dari salah satu gadis yang lebih tua ke lubang kunci. Kamu yakin bisa membukanya? Ini, katanya dengan tidak sabar dengan gigi terkatup, jauh lebih sulit daripada yang dilakukan pria di lorong itu. Tiba-tiba, kenop pintu diklik dan kedua mata kami cerah. Kamu berhasil. Saya berseru dengan bisikan keras. Tunduk pada kekuatanku. Nico memproklamirkan, mengangkat jepit rambut warna-warni yang dia gunakan untuk mengambil kunci tinggi di rambut. Aku menepuk pundaknya dan menekankan jariku ke bibirku. Nico mendorong jepit rambut itu kembali ke dalam saku resletingnya dan mengangguk padaku sebelum kami berjingkat masuk melalui pintu kayu. Dan kamu memastikan bahwa pemiliknya keluar hari ini. Saya memverifikasi, memindai rumah yang diperaboti dengan cermat. Aku memindai rumah ini minggu lalu. Baik suami istri pergi keluar saat ini dan tidak kembali sekitar 1 jam lagi. Kami punya banyak waktu untuk mengambil beberapa barang dan pergi, jawab Nico, matanya mencari sesuatu yang berharga yang bisa kami masukkan ke dalam tas. Sambil menghela nafas panjang, saya beralasan pada diri sendiri bahwa itu perlu. Mencuri dari seseorang, betapapun kayanya mereka, tidak cocok dengan saya, tetapi saya tidak sengaja mendengar percakapan antara kepala sekolah panti asuhan dan orang-orang pemerintah itu. Saya hanya dapat mendengar beberapa komentar tetapi sepertinya panti asuhan kami dalam bahaya karena kami tidak punya cukup uang. Ini seharusnya cukup, Nico mengangguk ketika kami berdua melihat ke dalam ransel yang kami bawa. Sekarang bagaimana kita akan mendapatkan uang untuk ini? Saya bertanya, kami tidak bisa memberikan semua perhiasan ini kepada kepala sekolah, Wilbeck. Jauh di depanmu, dia menyeringai. Saya menemukan seorang pria yang bersedia membayar tunai untuk apapun yang menurutnya menarik. Dan, pria, ini tidak apa-apa membeli 2 anak berusia 12 tahun. Dia tidak bertanya, aku tidak bertanya. Sesederhana itu, Nico mengangkat bahu ketika kami menuju pintu. Mengambil rute belakang menuju ujung belakang kota, kami berbaur dengan kerumunan orang yang berjalan di sepanjang trotoar yang retak. Menjaga kepala kita tetap rendah dan langkah cepat, kami berbelok ke kiri ke gang. Melambai-lambaikan tumpukan sampah dan tumpukan kotak-kotak siapa yang tahu apa, kami berhenti di depan pintu merah pudar yang dilindungi di balik pintu logam berpagar lainnya. Kami di sini, Nico berbicara ketika dia menunjuk tas itu. Melepaskannya dari pundakku dan menyerahkannya padanya, temanku mengetuk pintu 4 kali dengan irama yang tidak dikenal. Sambil mengibaskan rambutnya yang hitam dan membusungkan dadanya, dia mengeluarkan beberapa batuk dan menyipitkan matanya agar tampak lebih mengintimidasi, sama menakutkannya seperti yang bisa dilakukan oleh bocah 10 tahun kurus manapun. Setelah beberapa detik, seorang lelaki tua kurus dengan setelan usang keluar dari sisi lain pintu merah. Dia menatap kami dari balik gerbang logam dengan mata yang cermat. Ah, anak yang agak gigih. Saya melihat Anda membawa seorang teman, katanya, tidak mau membuka gerbang. Nico mengeluarkan batuk lagi untuk membersihkan suaranya. Aku sudah membawa beberapa barang yang mungkin kamu minati. Teman saya berbicara dengan nada yang lebih dalam dari biasanya, tetapi anehnya, itu tidak terdengar palsu. Dia membuka tas serut di tangannya untuk menunjukkan pria kurus dan bermata sipit itu melihat beberapa perhiasan yang baru saja kita curi. Mengangkat alis, pria itu membuka kunci di gerbang, membukanya sedikit dengan derit melengking. Saat dia memindai area di sekitar kita, dia membungkuk untuk memeriksa tas itu. Bukan koleksi yang buruk. Apakah Anda mencuri ini dari ibumu? Mungkin. Petik 2. Tidak ada pertanyaan, ingat. Nico mengingatkan, mengencangkan tali untuk menutup tas. Sekarang bisakah kita masuk dan mendiskusikan harga? Pria kurus itu melihat ke sekeliling sekali lagi dengan curiga di matanya, tetapi akhirnya membiarkan kami masuk. Tutup pintu di belakangmu. Ketika kami tiba di dalam toko mungil, lapisan asap tebal menyambut kami. Dari sisi lain ruangan itu, 2 pria sedang mengepulkan awan asap, masing-masing dengan sebatang rokok di antara jari-jari mereka. Sementara awan kelabu pekat menutupi sebagian besar fitur wajah mereka, setidaknya aku bisa membedakan bentuk umumnya. Salah satu pria itu kekar, otot-otot terlihat jelas di bawah tank topnya. Laki-laki lain jauh lebih bulat, tetapi dengan anggota badan yang tebal dan kencang yang menunjukkan bahwa dia tidak lebih lemah dari pria lainnya. Ayo, anak-anak, mari kita selesaikan ini, kata lelaki kurus itu sambil menggaruk pipinya yang belum dicukur. Nico dan aku bertukar pandang, tetapi hanya dia yang pergi ke meja ketika aku melihat-lihat rak yang memajang berbagai buku dan gadget. Setelah beberapa menit, tatapanku jatuh pada buku tipis yang compang camping. Dari beberapa kata yang bisa kulihat dari tulang belakang buku ini, sepertinya itu adalah buku petunjuk Ki yang agak lama. Dengan hati-hati melepaskannya dari rak, hal pertama yang mengejutkan saya adalah bahwa setengah dari penutup depan telah robek. Naluri pertamaku adalah mengembalikannya, bagaimanapun, panti asuhan memiliki buku-buku dalam kondisi yang jauh lebih baik tentang pengembangan inti untuk penggunaan Ki. Namun,
Jari-jariku sepertinya bergerak sendiri ketika mereka membalik-balik halaman. Di dalamnya ada gambar dan diagram seseorang dalam pose berbeda dengan panah dan garis-garis lain di sekitar gambar. Saya ingin membawanya dan setengah tergoda untuk meminta harganya, tetapi saya menahan diri. Buku ini adalah barang mewah ketika kami membutuhkan uang untuk menyelamatkan rumah kami. Ketika saya melanjutkan upaya saya untuk memahami instruksi yang tidak jelas, saya kehilangan minat, dan mata saya terus jatuh ke belakang pada dua pria yang bermain kartu di meja lipat. Keduanya melirik Nico ketika dia dan pemilik toko melakukan bisnis. Aku membenamkan wajahku di buku tua, mengintip dari balik halaman. Saya tidak yakin apa yang sedang mereka lakukan, tetapi saya tidak ingin tinggal cukup lama untuk mengetahuinya. Untungnya, Nico baru saja menyelesaikan transaksi dan mendekati saya, menyeringai cepat sebelum memasang kembali wajahnya yang tenang. Apakah kamu menemukan sesuatu yang menarik? Dia bertanya, menatap buku di tanganku. Bukan apa-apa, kataku, cepat-cepat meletakkan kembali buku tipis tanpa penutup itu di rak. Kamu bisa mengambilnya jika kamu mau, kata pemilik toko kurus dari belakang sambil menyandarkan sikunya di meja depan. Tidak ada yang tahu cara membacanya dan baru saja mengumpulkan debu di sini. Betulkah? Tanyaku, kecurigaan muncul di wajahku. Dia mengungkapkan gigi putihnya yang tidak normal dalam sesuatu yang mirip dengan senyum ketika dia mengangguk. Tanpa berkata apa-apa, aku dengan cepat memasukkan buku itu ke dalam tas dan menggumamkan terima kasih padanya. Ketika aku dan Nico meninggalkan toko melalui pintu belakang yang kami masuki, temanku membuka resleting jaketnya dan menunjukkan kepadaku gumpalan uang yang berkerut. Lihat, aku bilang itu akan berhasil, dia berseri-seri. Kurasa begitu, sahutku, masih ragu dengan seluruh upaya ini. Saya merasa sedih untuk pasangan yang tinggal di sana tetapi saya menghibur diri pada kenyataan bahwa kami tidak mengambil banyak dari perhiasan mereka. Nico menjelaskan bahwa hanya mengambil beberapa barang saja bisa membuat mereka curiga, tetapi mereka akan ragu-ragu memanggil pihak berwenang untuk kemungkinan pencurian. Juga, karena pasangan yang sudah menikah yang tinggal di sana jauh melewati usia pensiun mereka, polisi kemungkinan besar akan menganggap bahwa mereka baru saja lupa atau salah meletakkan barang-barang tersebut. Aku menghela nafas lega ketika kami berjalan kembali ke panti asuhan. Semakin jauh kami menjauh dari TKP, semakin baik perasaanku. Untuk apa aku datang ke sini, Nico? Tanyaku, menghindari orang saat kami berjalan di jalan. Rasanya seperti kamu melakukan ini sendirian. Hei, kamu mendapatkan buku gratis dari ini, kan? Nico menepuk pundakku. Selain itu, ini lebih menyenangkan. Kita sedang diikuti, aku memotong, berbisik ketika aku terus melihat ke depan. Saya telah merasakan dua pasang mata yang praktis membuat lubang di punggung saya segera setelah kami meninggalkan toko, tetapi karena kami berjalan lurus, saya tidak mau berasumsi. Namun, saya bisa melihat sekilas salah satu dari mereka, dan saya langsung mengenalinya sebagai salah satu perokok dari toko. Lewat sini, perintah Nico dengan nada berbisik. Ketika kami mencapai pinggiran kota, kami mengambil kanan ke gang, melompat di atas tempat sampah untuk mencapai sisi lain dari pagar yang terkunci. Aku mendarat dengan gesit ketika Nico mencakar pagar agar tidak kehilangan keseimbangan saat dia jatuh. Dengan cepat, kami berlari menyusuri gang tua yang baunya seperti campuran kotoran tikus dan telur busuk. Bersembunyi di balik tumpukan sampah yang sangat besar, kami menunggu. Segera, dua pasang langkah kaki bisa terdengar, semakin keras saat mereka mendekat. Tikus kecil memudahkan kita, sebuah suara serak mencibir. Kuburan yang pas untuk mereka, jawab sebuah suara serak. Ini dua pria dari toko. Nico mengutuk ketika dia dengan cepat bersembunyi di balik tempat sampah lagi setelah mengintip. Aku tahu itu, aku mendecakkan lidahku ketika mataku mulai memindai apapun yang bisa aku gunakan sebagai senjata. Mereka mungkin ada di sini untuk mendapatkan uang pemilik toko kembali untuknya, atau untuk mencurinya untuk diri mereka sendiri, simpul Nico, memegangi uang itu di jaketnya dengan erat. Tiba-tiba, sesosok yang gelap melompat keluar dari sisi lain tumpukan sampah yang kami sembunyikan di belakang, melemparkan bayangan raksasa di atas kami. Mengherankan, penjahat berdada tong berseru dengan seringai menyeramkan. Lari, saya berteriak pada Nico, mendorong teman saya ke depan. Dia tidak punya waktu untuk membalas ketika dia dengan cepat berjalan menuruni gang sempit yang gelap oleh gedung-gedung tinggi di sekitar kita. *** Anda membaca di https://rednovelfullonline.com ***. Ketika pria berotot itu mengayunkan tangannya yang gemuk, aku melangkah mundur dari jangkauan. Udara tajam dari kekuatan serangannya menggelitik hidungku ketika aku segera meraih dan mengayunkan papan yang patah yang kulihat di lantai tepat di bawah tulang rusuknya. Pria kekar melengkung, lebih karena terkejut daripada kesakitan. Saya menggunakan kesempatan itu untuk lari ke Nico, yang dikejar-kejar oleh teman bulat preman itu. Tapi sebelum aku bisa sampai di sana, lelaki itu menghantam Nico ke tanah, membuat angin temanku keluar. Ketika Nico terengah-engah, orang jahat bertubuh labu itu mengangkat kaki kanannya ke atas tubuh temanku. Di sini, babi, aku meraung, berharap provokasi itu akan membuatnya berbalik. Kata Wadia, preman itu menggeram, berbalik untuk menghadapku. Aku tidak berhenti berlari ketika penjahat berotot itu mendekat dari belakang.
Pikiranku berputar, memikirkan cara-cara yang mungkin untuk keluar dari situasi ini meskipun tampaknya tidak ada harapan. Mataku melesat ke sana kemari sampai jatuh ke paku longgar yang tertempel di dalam dinding bata di dekat situ, sekitar 3 meter dari tanah. Mengutuk sekali lagi dengan pelan, aku berpura-pura ke kanan tepat sebelum musklehead di belakangku bisa meraih. Sambil menghindar tanpa melirik ke belakang, aku melompat, berharap meraih paku. Ketika tubuh saya terangkat, karena suatu alasan, segala sesuatu di sekitar saya menjadi sunyi. Dunia di sekitarku melambat ketika aku bisa mendengar jantungku berdegup tak menentu, seolah-olah setiap suara lain telah disingkirkan. Saya menyadari pertengahan lompatan bahwa saya tidak akan dapat mencapai paku, tetapi saya ternyata sangat tenang. Pandangan periferal saya menjadi fokus seolah-olah saya melihat segala sesuatu di sekitar saya sekaligus. Memanfaatkan celah yang dalam di salah satu batu bata yang lebih rendah, saya melompat keluar untuk mencapai kuku yang berkarat. Ketika saya mencabut paku, saya mendorong dinding dengan kaki saya untuk mempercepat menuju preman yang kuat. Perlahan aku bisa melihat ekspresi pria itu berubah dari kejutan menjadi konsentrasi suram. Aku bisa melihat dengan jelas lengan kanannya akan mencegat seranganku, hanya dari melihat kedutan di bahu kanannya. Saya menggunakan tangan saya yang bebas untuk melepaskan lengan kanannya saat itu membentuk lengkungan ke arah saya. Pada saat yang sama, saya menusukkan paku ke tangan saya langsung ke matanya, bahkan merasakan sensasi ujung yang terkubur di dalam. Pada lolongan melengking dari orang jahat Chungki, dunia kembali normal. Aku terguling-guling tanpa ampun ke tumpukan kota-kota tua saat lawanku dengan panik mencakar wajahnya, terlalu takut untuk mendekati kuku di mata kirinya. Ayo, desakku, menarik Niko dengan mata terbelalak bangkit. Aku melihat ke belakang sekali lagi untuk menemukan penjahat berotot yang berusaha merawat luka temannya tanpa hasil. Kehabisan napas dan berkeringat dari setiap pori di tubuh saya, kami pingsan di belakang sebuah toko lokal di luar kota. Ketika kami bersandar di dinding, terlalu lelah untuk peduli tentang berapa banyak pemabuk dan tunawisma yang muntah dan pipis di sini, Niko menanggalkan jaketnya dan mengangkat bajunya untuk mendinginkan dirinya. Untuk itulah kamu datang ke sini, dia terengah-engah, memukul pahaku. Ya ampun, seandainya saja kau bisa melihat dirimu, Gray. Tubuhmu terbang seperti raja-raja yang bertarung dalam duel. Petik 2. Aku menggelengkan kepalaku, masih berusaha mengatur napas. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Semuanya baru saja mulai bergerak sangat lambat. Petik 2. Aku tahu kau memilikinya di dalam dirimu. Teman saya bernafas. Ingat waktu itu Pavia menjatuhkan semua piring di sebelahmu. Iya, saya menangkap mereka, mengapa? Petik 2. Kamu menangkap 3 piring dan 2 mangkuk, Gray. Niko berseru. Dan kamu bahkan tidak memperhatikan ketika dia menjatuhkan mereka. Maksudku, menangkap sesuatu adalah satu hal, tapi itu tidak ada hubungannya dengan pertempuran, kataku, merosot lebih jauh ke dinding. Kau akan segera sadar, jawabnya, terlalu lelah untuk terus berselisih. Sekarang, ayo pergi, aku tidak ingin melakukan pekerjaan ekstra karena keluar dari matahari terbenam. Ayo pergi, aku setuju, jogging di sampingnya. Kami tiba di rumah tua berlantai 2 yang berfungsi sebagai panti asuhan sesaat sebelum makan malam, banyak waktu untuk mandi dan tepat waktu tanpa terlihat curiga. Niko perlahan membuka pintu belakang, mengernyit ketika engsel tua itu mulai berderit. Matikan lampu, kami berjingkat-jingkat menyusuri lorong yang tidak terang, dan tepat ketika kami hendak mencapai kamar kami, suara kepala sekolah panti asuhan memanggil dari ruang tamu. Gray, Niko, bisakah kamu datang ke sini sebentar? Katanya dengan suara tenang namun keras yang menakutkan. Niko dan aku saling bertukar pandang, ketakutan tampak jelas di kedua mata kami. Niko dengan cepat melemparkan jaket dan tas serutnya ke dalam ruangan dan menutup pintu. Apakah kamu pikir dia sudah tahu? Aku berbisik. Aku biasanya mengatakan itu tidak mungkin, tapi kepala sekolah yang sedang kita bicarakan, jawab Niko, sikapnya yang biasanya percaya diri dibayangi ketakutan. Kami tiba di ruang tamu yang terang benderang, pakaian kami kotor dan rambut dan wajah kami berantakan. Duduk dalam posisi sempurna di sofa adalah kepala sekolah kami, seorang wanita tua yang semua anak-anak sebut penyihir. Tepat di sebelahnya adalah seorang gadis seusia kami dengan rambut coklat berdebu yang jatuh di bahunya dan kulit berwarna krem. Dia mengenakan gaun merah mewah yang bahkan tidak bisa dibeli dengan uang yang baru saja kita dapatkan. Kepala sekolah memandang kami dengan alis terangkat, tetapi tidak mempertanyakan keadaan kami yang berantakan. Dengan lembut meraih tangan kecil gadis yang tidak dikenal itu, mereka berdua berjalan ke arah kami. Ketika keduanya mendekat, aku tidak bisa menahan diri untuk menggigil pada mata dingin dan tanpa emosi dari gadis itu ketika dia mengangkat pandangannya agar cocok dengan mataku. Abu-abu, Niko, kepala sekolah menyenggol gadis berambut coklat itu dengan lembut. Aku ingin kalian berdua bertemu Cecilia. Kalian bertiga seumuran, jadi saya harap kamu bisa menunjukkan padanya dan menjadi teman. Petik 2. Point of view Arthur Leywn. Mata saya terbuka seolah-olah saya baru saja berkedip, namun rasanya seperti saya telah tidur selama berhari-hari. Aku duduk di tempat tidur, campuran perasaan membebani pundakku. Mengapa ingatan ini datang padaku lagi setelah sekian lama? Saya pikir, perutku berputar bersalah karena memikirkan Niko dan Cecilia. Apakah semuanya baik-baik saja? Sylvie bertanya,
meringkuk dalam bentuk miniaturnya di kaki tempat tidurku. Iya, aku baik-baik saja, aku berbohong, menyapukan jari-jariku ke rambutku yang panjang dan berantakan yang sekarang melewati daguku. Mimpi itu begitu jelas dan akurat sehingga rasanya seperti aku kembali ke bumi dalam kehidupanku sebelumnya. Saya tetap bingung, tidak bisa bangun dari tempat tidur, ketika seseorang mengetuk pintu kamar saya. Masuk, jawab saya, berpikir itu adalah orang tua saya atau saudara perempuan saya. Namun, seorang pria yang tampaknya berusia akhir 20-an, mengenakan pakaian hitam di bawah baju kulit tipis yang digunakan oleh pengintai, masuk. Dia mencelupkan kepalanya ke dalam busur hormat sebelum menyampaikan pesan. Jenderal Liwin, tempat pertemuan utusan ala Krian telah diputuskan. Komandan Virion telah meminta saya untuk memberitahu Anda agar bersiap-siap untuk bertemu dengan utusan itu bersamanya dan Lord Aldir. Petik 2. Mengerti. Saya akan keluar 10 menit lagi, jawab saya, bangkit dari tempat tidur. Haruskah aku mengirim pelayan untuk membantumu bersiap-siap? Dia bertanya. Aku menggelengkan kepala. Tidak dibutuhkan. Sangat baik. Pria itu pergi setelah busur lain, menutup pintu di belakangnya. Setelah cepat-cepat mencuci, aku mengikat rambutku di puncak kepalaku, meninggalkan poniku jatuh tepat di atas dahiku. Dengan rambut saya diikat rapi dan tubuh saya mengenakan jubah putih halus yang dipangkas dengan emas untuk memuji mantel gelap yang saya kenakan di atasnya, saya tampak seperti bangsawan yang sangat gagah. Saya masih belum terbiasa dengan ketatnya celana di dunia ini, tetapi saya harus mengakui bahwa itu menawarkan mobilitas dan kebebasan yang besar ketika berkelahi. Penampilan yang agak necis untuk seseorang yang akan berperang, kata Virion ketika aku mendekatinya dan Aldir dengan Sylvie tepat di sampingku. Sementara lemari pakaian Aldir praktis menyala dari jumlah emas dan permata yang terkandung di dalamnya, Virion mengenakan jubah hitam sederhana karena ia masih berduka atas pembunuhan Direktur Cynthia. Terima kasih, aku mengedipkan mata, merapikan lengan bajuku. Hanya beberapa hari telah berlalu sejak hari itu, tetapi Virion tampaknya telah berusia seabad selama waktu itu. Dengan lonjakan black metal khas yang menonjol keluar dari dada Cynthia, jelas bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuatan klan Fritra. Tidak mungkin anggota klan yang sebenarnya telah melakukan serangan karena itu akan membahayakan perjanjian No Asura dalam perang, tetapi itu tidak berarti salah satu dari keturunan mereka tidak bisa melakukannya. Satu-satunya pertanyaan yang muncul di benak saya, dan Virion, adalah bagaimana mereka melakukannya. Menurut penjaga dan perawat dalam perawatannya, tidak ada yang melihat ada orang pergi atau memasuki lantai dan pintu yang telah ditutup dan dikunci tidak pernah dirusak. Semuanya kecuali satu fakta tetap menjadi misteri, bahwa entah bagaimana, Fritra terlibat. Kapal-kapal itu sekitar 1 hari lagi dari mencapai pantai kita, Arthur. Apakah Anda siap untuk bertemu dengan utusan ini? Virion bertanya. Apakah kamu siap? Saya bertanya balik, benar-benar prihatin. Kau tidak akan membunuh kurirnya, kan? Mengungkap senyum tipis, kakek Tesia menggelengkan kepalanya. Aldir melangkah maju di depan gerbang teleportasi yang berpendar. Bagus, kalau begitu mari kita pergi.